Tengah ya. Bupati, tadi kegiatan apa itu yang pelepasan truk tadi? Hari ini kita melepaskan sembako untuk bantuan COVID, terdiri dari gula, minyak makan, beras, dan mie instan satu karton. Yang tadi itu 6 truk khusus ke Kecamatan Tuka. Sebentar lagi langsung untuk Kecamatan Pandan, dan dalam waktu hari ini juga ke Kecamatan Sarudik. Jadi ada 3 kecamatan yang akan kita salurkan hari ini. Besok ke kecamatan lain. Jadi berturut. Total kita hitung jadi 41.300 KK yang kita bantu. 41.300 KK yang kita bantu. Se-Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi tadi sudah kita lepaskan, itu murni dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi jangan ada informasi yang tidak benar. Yang kami jelaskan bahwa ini murni dari APBD pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk 41.300 KK, bukan jiwa. Jadi kita tidak mau berhayal lagi. Sekarang kita sudah turunkan langsung bantuan. Semua sudah siap bantuannya, tinggal menyalurkan. Dan kita sudah bekerja sama dengan Basnas. Basnas juga sudah kita minta untuk menyalurkan zakat pegawai yang sudah dihimpun selama ini. Total kurang lebih 2,2 miliar. Ini juga akan dibagikan 200.000 per kakak bagi itu yang ada kategorinya oleh Basnas. Tapi kita minta semua berpartisipasi. Lanjut. Pak, terkait bantu warga yang katanya 1 minggu tidak makan, itu gimana Pak? Nah, kalau 1 minggu dia tidak makan, itu namanya bohong. Namun kita sudah cek, ternyata ibu itu tidak mengatakan tidak makan seminggu. Kalaupun ada dikatakannya, Tuhan yang tahu. Saya hanya memberi satu gambaran bahwa sangat luar biasa ketika orang tidak tahan, tidak makan 1 minggu. Dan bukan hanya dia, ada anaknya, ada suaminya. Dan di Tapanuli Tengah ini, itu sangat mustahil bisa terjadi. Dia masih muda, suaminya ada. Bahkan kerjanya katanya di perebusan ikan. Berarti ada ikannya. Nah, jadi tidak mungkin itu. Apalagi di tengah kota Pandan berada, itu tidak mungkin. Setelah diklarifikasi dia katakan bahwa tidak pernah mengatakan tidak makan seminggu. Ada tidak ada dikatakannya, cukup Allah yang tahu. Dan kita tidak membahas itu. Jadi yang kami tanggap dari persoalan ini, kami himbau masyarakat jangan membuat sensasi hanya supaya dapat perhatian. Nah, ini saya lihat. Ada orang sekarang bangga supaya dibantu. Tidak mungkin. Tidak mungkin juga semua pemerintah membantu. Oh, ini belum dapat bantuan dari SYA. Ini belum dapat bantuan dari APBD kita, tidak cukup untuk itu. Dan kita ada pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat untuk penanganan COVID. Jadi kita harus dukung itu. Jadi kami katakan itu bohong kalau 1 minggu tidak makan. Kalau bisa ada yang membuktikan beliau, jangankan 1 minggu, 3 hari saja tidak makan katanya. Dan dia berjanji, saya berhenti jadi Bupati Tapanuli Tengah. Saya mengundurkan diri jadi Bupati kalau betul dia 3 hari saja tidak makan, jangankan 1 minggu. Jadi ini ada settingan politik yang diarahkan menurut saya. Kami berpendapat mungkin ya, mohon maaf, mungkin bahkan dia sendiri mengaku tiba-tiba ada yang bertanya, dia tak tahu siapa yang bertanya itu. Kan ada videonya. Dan ada kami dapat laporan dari media sosial. Ini ada orang tua umur 67 tahun, umur 70 tahun, tidak dapat apa-apa dari bantuan pemerintah. Setelah kami cek, dia memiliki anak, 2-3 orang. Dan 2 anaknya itu bekerja di salah satu perkebunan di Tapanuli Tengah. Anak yang menantunya kerja salah satu, mohon maaf, di perkebunan juga. Kalau memang orang tua kita ada, kewajiban anak membantunya. Anaknya punya gaji 2.700.000, saya sudah cek. Ada yang 1.900.000 istrinya. Berarti total 4.600.000. Masa tidak bisa memberikan bantuan ke orang tua untuk makan, lantas dimasukkan ke medsos? Jangan bangga saudara dibantu. Itu saya ingatkan. Pemerintah akan bekerja membantu bagi orang yang susah. Ada lagi? Terkait PKH Pak, gimana Pak? PKH, hari ini kami akan membagikan seluruh daftar pendamping PKH di semua kecamatan, supaya semua di media kami mohon memuat ini di Tapanuli Tengah. Media sosial juga muat. Tidak ada urusan
kepala desa dengan PKH. Ini ada kali sosial, SIM kali sosial. Tidak ada urusan kepala desa dengan PKH. Palingan kita memberi saran kepada pendamping PKH. Pendamping PKH ini yang menggajinya Kementerian Sosial. Jadi kami berharap ini dievaluasi tahun berikutnya. Kami berharap, mari, ini keluhannya sama di seluruh Indonesia. Dari PKH itu kami jelaskan, kami sudah akan ngirim bermohon kepada kementerian supaya kami minta itu di kabupaten. Bupati sendiri tidak bisa menentukan ini yang menerima PKH, tak bisa. Jadi kami upload nama-nama pendamping PKH, kami akan bagikan ke wartawan seluruh siapapun yang minta. Jumlah yang dapat PKH itu 13.430 di Kabupaten Tapanuli Tengah. Bahwa kemudian ada yang layak mendapat PKH namun tidak mendapat, ada yang tidak mendapat, ada yang tidak layak namun mendapat, kami akan menempelkan ini di setiap rumah. Bisa dilihat juga. Tapanuli Tengah, janganlah kita saling menyudutkan, kita saling menyerang, kita saling memfitnah, kita sengaja mengisukan yang tidak benar. Padahal kita kadang-kadang dia tahu bahwa itu tidak ada tapi diisukannya. Sungguh malu kita. Yang kita gawatkan ketika kita meninggal atau sakit, kita menyesal, belum sampai minta maaf kepada orang yang kita fitnah. Itu. Kemudian Pak Bupati, tadi ada ditunjukkan mengenai, saya perhatikan tadi stiker itu Pak ya? Ya. Artinya labelisasi untuk penerima PKH. Prasetra penerima bantuan PKH, program keluarga harapan, program sembako. Biar masyarakat bisa menilai. Karena kami tidak bisa mengintervensi pendamping, kami buat strategi. Biar masyarakat yang menilai. Itu layak, yang ini tidak layak, itu tidak layak, ini layak. Kenapa itu mendapat sementara yang lebih layak mendapat tidak mendapat? Biar masyarakat menilai. Keterbukaan informasi Iya lagi dong. Pak ya? Kapan kamu Pak di... Ini mau kami perbaiki. Kami akan siapkan 5 handphone. 5 nomor handphone. Saya akan minta kali sosial. 5 nomor handphone buat di situ. Kontak person supaya bisa masyarakat mengadu. Dan mengadu pun harus jelas nama dan alamatnya. Tidak diterima akun palsu. Apakah sudah ada bantuan untuk COVID ini dari provinsi, dari pusat? Sampai sekarang nama-namanya sudah kita usulkan. Dan sampai sekarang belum ada untuk dari BLT 600.000 selama 3 bulan telah kita usulkan ke gubernur. Jadi jangan ada isu dari mana uang yang disalurkan Pak Gubernur. Sampai sekarang belum kita terima. Apa yang mau disalurkan? Kabarnya kan Mei Pak, bagaimana? Ya, itu nanti orang gubernuran lah. Kita hanya mengusulkan nama. Kita sudah usulkan yang kakak-kakak yang diambil itu sesuai petunjuk dari kantor sosial provinsi. Oleh pemerintah provinsi, kakak-kakaknya itu kita usulkan itu 22.655 kakak, termasuklah kakak ibu yang katanya tidak makan 1 minggu itu. Jadi itu sudah kita usulkan. Kenapa belum turun? Ya memang belum turun dari provinsi. Dan kami sudah dapat jawaban bahwa yang dibantu provinsi di Tapanuli Tengah ini 1.711 kakak. Jadi kenapa kami nggak dapat? Ya jumlah kakaknya 86.000. Yang dibantu ini 1.711 kakak. Artinya Pak, kewenangan itu pun yang dapat cuman kami dapat kabar cuman di 15 kabupaten kota di Sumatera Utara, termasuk kita. Ketiga, BLT yang 600.000 kita telah usulkan ke Kementerian Sosial. Jadi uang itu belum turun. Bisa dicek, ini zaman keterbukaan kok. Ini bantuan itu telah kita usulkan BLT 600.000 selama 3 bulan itu Kementerian Sosial melalui aplikasi SIM-NG mulai pada tanggal 23 April ya 2020 sebanyak 14.567 keluarga yang sudah kita usulkan. Masih dalam proses data Menteri Sosial RI, tapi sekarang masih menunggu. Belum. Jadi jangan ada seolah-olah pemerintah pusat sudah umumkan, provinsi sudah mengumumkan, lantas uangnya sudah ada, belum. Sampai hari ini belum. Jadi jangan ada isu-isu yang tidak benar. Kita sekarang lagi fokus turun ke lapangan, berusaha menggalang bantuan, berusaha mengumpulkan bantuan pribadi, mencek ke lapangan. Tolong kita lagi bekerja, tolong sama-sama kita dukung. Tolong sama-sama kita lakukan yang terbaik bagi daerah kita. Jangan ada strategi-strategi untuk membuat kekacauan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini tidak benar.